dunia akan semakin dipenuhi dengan berbagai kesibukan, dipenuhi dengan berbagai masalah, dipenuhi dengan berbagai hiburan, dipenuhi dengan berbagai kesukaan, dipenuhi dengan barang-barang yang memikat dan mempersona dan lain sebagainya. Tujuan dari semua itu adalah agar manusia terjebak di dalam kubangan hidup tanpa Allah, kehidupan tanpa Tuhan. Ya, inilah yang diusahakan oleh kuasa kegelapan, saudara. Berusaha segiat-giatnya untuk membuat mata manusia, khususnya orang-orang Kristen, berpaling kepada dunia. Berpaling, ya, memandang dunia maksud saya. Tidak lagi memandang Tuhan, tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kepada dunia. Dan kita melihat hari ini, hampir semua manusia demikian. Sedikit sekali orang yang mata hati dan kehidupannya benar-benar tertuju kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah dunia yang semakin ateis, dalam suasana dunia yang mengeliminir Allah, memisahkan Allah, membuang Allah, pikiran manusia menjadi kurang percaya adanya Allah yang hidup, adanya Allah yang nyata, maha hadir dan berkuasa. Inilah yang kemudian membuat manusia tenggelam dengan berbagai persoalan dan kesenangan. Ada yang hanyut dalam berbagai problem dan masalah-masalah, tapi juga ada yang hanyut di dalam berbagai kesenangan-kesenangan dunia. Semua ini, saudaraku sekalian, memang diusahakan oleh kuasa kegelapan. Tetapi kita mari sadar, siuman, kita memandang Tuhan dan memilih Tuhan. Walaupun di tengah-tengah dunia yang memilih, maksud saya, walaupun kita di tengah-tengah manusia yang memilih dunia dan kemudian menciptakan atmosfer duniawi, tetapi kita memandang Tuhan dan secara pribadi serta secara komunitas kita menciptakan suasana kehadiran Allah. Tentu kita tidak berkuasa menghadirkan Allah. Namun jika kita benar-benar mengasihi Allah, menghormati Allah, berusaha untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya, berusaha untuk mengerti apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita untuk kita penuhi, maka pasti kita mengalami, menerima kehadiran Allah. Pasti Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak menyertai orang yang hanya hidup untuk kesenangannya sendiri. Tuhan tidak menyertai orang yang tidak mau mengerti rencana dan pekerjaan Allah yang harus ditunaikan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah majikan. Bukan raja atau majikan yang memenuhi, melayani keinginan dari umat. Kita umat Allah yang harus mengerti dan memenuhi apa yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Sangat sedikit, saudara, orang-orang yang benar-benar serius mau berinteraksi dengan Allah yang tidak kelihatan ini. Sangat sedikit, saudaraku. Jadi bisa dimengerti kalau Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia atau Yesus datang
apakah dia mendapati iman di bumi? Oh, masih banyak orang beragama. Dalam konteks ini saya mau bicara mengenai orang Kristen. Banyak orang beragama Kristen, tetapi tidak semua dipandang beriman. Hampir-hampir tidak ditemukan orang beriman. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika anak manusia, artinya Yesus, jika anak manusia datang di bumi, apakah dia mendapati iman di bumi? Saudara, ini merupakan satu perjuangan. Tetapi kita mau menjadi kelompok manusia yang eksklusif. Kelompok manusia yang benar-benar memperhatikan kehendak Allah. Mencari apa yang direncanakan Allah di dalam pekerjaannya untuk kita penuhi, saudaraku. Di tengah-tengah dunia di mana manusia makin hanyut dengan berbagai pergumulan. Ada yang dalam persoalan demi persoalan, yang lain dari kesenangan ke kesenangan. Seperti yang tadi saya kemukakan, makin banyak masalah. Tapi juga makin banyak kesenangan, makin banyak barang yang mempersona. Oh saudaraku, banyak manusia hanyut di dalamnya. Tetapi kita memilih untuk percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Kita menaruh hormat kepadanya dengan tulus. Kita mencintai dia, kita membangun cinta kita dengan tulus kepada Allah. Dan kita tentu saja, saudaraku, mau membuktikan, menunjukkan, mengekspresikan cinta kita dalam tindakan konkret sesuai dengan standar Allah. Maksud saya dengan tindakan konkret bukan hanya ke gereja dan tetap menjadi orang Kristen, tetapi melakukan apa yang dia kehendaki dan mengerti apa yang dia rencanakan dalam pekerjaannya untuk kita penuhi. Jadi semakin sedikit orang bertuhan, masih banyak orang beragama. Dalam konteks ini saya bicara mengenai orang-orang Kristen. Banyak orang beragama Kristen, masih tetap beragama Kristen, tetapi tidak bertuhan dengan benar. Kalau bertuhan dengan benar, dia harus melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan maksud saya, dia majikan dan raja kita. Kalau orang bertuhan dengan benar, dia akan berusaha mengerti apa yang direncanakan dalam pekerjaannya untuk kita penuhi. Sebab masing-masing kita pasti istimewa di mata Tuhan, di mana masing-masing kita bukan hanya menerima penggarapan Allah untuk makin sempurna, tapi juga Tuhan pasti menempatkan kita di suatu pekerjaannya. Temukan itu, saudaraku. Dan bagi saudara-saudara yang sudah menemukan di mana saudara ditempatkan Tuhan, entah sebagai tenaga medis, praktisi hukum, pendeta, dosen, tenaga medis, dan lain sebagainya, penuhi panggilanmu di situ. Saudara akan asik dalam pekerjaan tersebut. Walaupun banyak tantangan, tekanan, ya saudara, orang menekan saudara, rekan, kolega cemburu atau jealous kepada saudara, saudara tidak akan terpengaruhi. Saudara kokoh karena saudara melakukan semua pekerjaan itu untuk Tuhan. Bagi para hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang Tuhan, aktivis gereja dan para pendeta, mari kita semakin memurnikan motivasi pelayanan kita di dalam tuntunan Roh Kudus, agar apa yang kita kerjakan di lingkungan gereja benar-benar memiliki tujuan yang jelas, mengubah manusia dari manusia yang berkodrat dosa, berkodrat manusia, menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dan tentu itu dimulai dari diri kita. Jadilah eksklusif bagi Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi eksklusif bagi Dia. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, ini yang saya sampaikan kepada saudara
Mari kita berdoa. Terima kasih yang mulia Allah Israel untuk berkat yang kami terima dalam doa pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.